Selamat siang netizen sekalian. Ini hari yang baik, hari Kamis tanggal 1 Juli, menjelang 1 hari ulang tahun Tribun Sumsel besok. Dan kami Tribun Sumsel terbantu sekali oleh PMI Provinsi Sumatera Selatan, sudah dibantu untuk donor darah. Jadi saya bersama Pak Dr. Yakub, beliau adalah Ketua Unit Donor Darah Provinsi Sumatera Selatan. Ya. PMI-nya jangan lupa. PMI. Oke, selamat siang. Selamat siang, Dok. Bu. Terima kasih ya sudah banyak membantu teman-teman donor darah dalam rangka ulang tahun Tribun Sumsel ke-9 besok. Sebelah kiri saya Pak Susman, beliau adalah Sekretaris PMI Provinsi Sumatera Selatan ya. Baik, sayang sekali Bu Feby belum sempat hadir karena beliau ada kesibukan. Paling tidak bannernya bisa mewakili. Halo Bu Feby. Mohon maaf membelakangi. Baik, Dok. Saya pengen tanya-tanya nih. Boleh? Terutama juga penasaran. Saya udah niat untuk donor, ya kan? Semalam kemarin beberapa hari udah minum vitamin dan segala macam. Sudah periksa tensi, sudah periksa berat badan, sudah melaporkan semua. Tetapi begitu periksa HB, ternyata HB saya di bawah 12,5. Nah, sekarang saya sebagai orang awam ingin minta penjelasan mengapa harus 12,5 dan apa yang terjadi kalau di bawah itu tapi tetap nekat untuk donor. Ya, silakan Dok. Terima kasih Bu Mbak Weni ya. Jadi memang untuk standar donor darah dari PMI itu kita standarnya HB di atas 12,5 dan di bawah 17,5. Kalau cowok ya? Di bawah 17,5. Di atas 12,5, di bawah 17,5. Jadi kalau HB-nya 20 malah nggak boleh. Oh gitu. Nah, karena kalau udah tinggian itu mungkin penyakit. Nah, kalau penyakit nggak boleh untuk donor. Memang bisa dikeluarkan, tapi namanya plebotomi terapi. Nah, bukan untuk donor darah. Jadi kadang-kadang di masyarakat juga bilang, HB saya tinggi, ini mau dikasih. Nah, itu kalau sudah sangat tinggi, itu penyakit itu malah nggak boleh. Prinsipnya hanya yang sehat yang bisa donor. Nah itu ya. Baik, tadi Mbak Weni tadi kurang dari 12,5. Ya, memang kita patokannya 12,5. Karena dengan HB 12,5 ini kan karena kita mau membantu orang lain nih. Ya, harus dengan kondisi darah yang optimal. Bagi pendonor sendiri kalau misalnya HB-nya cuma 12 nya, untuk donor tidak masalah 12 nya atau 11 nya. Kalaupun dia donor, mungkin bagi dia dampaknya ada karena ketika darah keluar kan berkurang HB-nya mungkin. Terus bagi penerima darahnya mungkin tidak optimal darahnya akan naik. Makanya kadang-kadang kasus-kasus tertentu sudah tambah darah kok nggak naik. Nah, bisa jadi yang seperti itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan kondisi lain, misalnya sudah tambah darah tapi darahnya masih ada, misalnya, ya tetap nggak akan naik-naik gitu kan. Oke, jadi apa yang bisa membuat HB orang tuh bagus? Baik. Ya. Asupannya tuh apa aja? Baik. Dan terutama kalau perempuan kan memang HB-nya rata-rata rendah ya. Betul. Ya. Jadi Mbak Weni ya, perempuan di Indonesia rata-rata HB-nya ya sekitar 11-12 lah ya. Kebanyakan begitu ya. Terus apa yang mempengaruhi HB rendah? Banyak faktor. Kalau perempuan jelas ada haid, menstruasi. Kemudian kalau dia hamil, menyusui, misalnya itu bisa. Atau juga kondisi-kondisi kondisi-kondisi fisik ya, capek sebagainya juga bisa akan melemahkan. Kemudian ada juga kondisi yang memang terkait dengan kondisi pembentukan darahnya. Ya, ada penyakit tertentu misalnya pada thalassemia atau penyakit hemolytik itu bisa. Atau ada kondisi lain ya, misalnya ada perdarahan saluran cerna, ya bisa. Terus apa sih bisa menaikkan HB? Secara umum HB itu kita harus lihat dulu apa penyebabnya. Kalau orang karena kelainan seperti thalassemia itu agak sulit karena sifatnya di genetiknya ya. Jadi dia tambah transfusi terus. Tapi kalau anemia karena kekurangan zat, misalnya kurang zat besi, kurang vitamin kata Mbak Weni tadi, itu bisa dengan cara konsumsi makanan. Tapi nggak sulap Bu. Nggak sulap. Langsung makan langsung naik nggak sulap. Saya mau makan dulu lagi gitu kan ya, ternyata nggak bisa juga. Nggak sulap. Nggak sulap. Oke, jadi artinya kondisi HB seseorang itu harus betul dijaga ya? Betul. Itu salah satu indikator kesehatan. Indikator kesehatan. Ya kan kalau kita misalnya karyawan baru screeningnya HB. Begitu HB-nya kurang berarti ada masalah. Karena HB ini fungsinya mengikat oksigen.
Mengikat oksigen. Jadi kalau orang kurang HB berarti bisa jadi kurang oksigen. Ya, Bagaimana? oksigen terikatnya kurang. Oksigen terikatnya kurang tuh gimana Jadi jadinya? kita kan bernapas ya. Bernapas agar oksigen kita bisa masuk ke sel-sel tubuh, itu sudah yang bawanya. Yang bawanya itu HB. Kalau nggak ada yang bawanya, ya orang HB3 dikasih oksigen banyak-banyak mungkin ya tidak optimal dibanding HB-nya bagus. Oke. Menarik ya ngomongin soal donor darah ini ya. Menarik sekali. Ya, menarik sekali. Sementara banyak orang juga belum alert ya akan kerelaan menjadi donor Siap, betul. donatur darah, Betul. boleh dibilang seperti itu ya. Oke, saya mau tanya nih ke Pak Susman. Pak Susman, pada masa pandemi saat ini bagaimana ketersediaan donor darah di PMI Sumatera Selatan dan bagaimana upayanya? Di masa pandemi ini memang banyak pendonor ini yang takut buat berdonor. Jadi salah satu program dari PMI provinsi itu kita yang jemput bola, kita yang datang. Jadi setiap ada contoh di tribun kegiatan, kita yang akan datang ya biar menimbulkan rasa lebih aman mungkin. Dan petugas dari PMI provinsi juga kita melakukan swab juga Pak ya. Buat memastikan kayak gitu Bu. Jadi kalau kita tunggu aja Bu, sepertinya sedikit, sangat sedikit. Itu program-program kita juga ada ke OPD gitu Bu. Oke, jadi boleh dibilang PMI Sumsel ini banyak melakukan jemput bola, mengingat pada masa pandemi saat ini orang cenderung takut ya, benar, cenderung takut biarpun prokes sudah dijalankan sedemikian rupa gitu ya. Padahal yang membutuhkan darah ini selalu banyak sekali. Banyak sekali. Kalau stok darah Pak Yakub di PMI Sumatera Selatan ini seperti apa sih? Karena gini ya, masyarakat awam ini seringkali merasa ada kekurang transparanan ya di PMI. Begitu orang mau ke sana bilang darah udah habis. Apa memang betul seperti itu? Jadi begini Mbak Weni ya. Jadi kalau kita donor hari ini ya. Ini siang ini sudah diambil sama rumah sakit ya. Sudah ada nunggu karena kebutuhan tinggi sekali itu satu. Nah maka dari itu memang kami secara rutin tiap hari kami broadcast ke kelompok-kelompok pendonor. Jadi nanti teman-teman yang sudah donor hari ini nanti kami masukkan grup WA. Juga rumah sakit yang tergabung dengan kerjasama dengan kami masuk ke WA. Kami akan broadcast stok kami. Nah, kami ada broadcast, ada stok sekian. Jadi teman-teman pendonor akan tahu, teman-teman rumah sakit akan tahu. Jadi mereka akan bisa ngambil. Memang satu kendalanya tadi, seolah-olah habis terus ya kemana. Ya, jadi memang ya siapa tahu nanti Seripu ini bisa bantu artinya kita ada semacam iklan kecil stok darah hari ini pukul sekian. Nah, ada pukulnya ya. Artinya lebih dari itu mungkin bisa berkurang atau karena ini tadi menjamin keyakinan masyarakat. Ya karena kalau kita bicara darah bagi kami sendiri darah adalah nyawa. Darah nyawa, berarti kalau udah orang butuh darah itu udah nyawanya pertaruhan, itu satu. Jadi memang kami sebagai PMI penyedia ini harus berusaha untuk sebisa mungkin kami menyediakan itu. Walaupun kami juga punya keterbatasan kata Pak Susman tadi kan jumlah pendonor sedikit, juga kantor-kantor juga bisa dari 50 karyawan mungkin cuma 20 yang donor. Ya. Kami sehatinya yang kami upayakan adalah edukasi. Kenapa orang takut donor? Itu yang kami angkat. Ya. Ada yang takut jarum, kami jelaskan. Itu yang kami kerjakan. Jadi target dari Ketua PMI di 2024 itu 5% orang Sumsel atau khususnya Kota Palembang itu pendonor darah. 5% aja. Kalau target PMI Pak JK itu 2% dari populasi. Kita mengambil hitungan penduduk Kota Palembang 1,7 juta. 5% itu adalah 85.000 kantong setahun. Saat ini kebutuhan 7.000 kantong per bulan. Kalau dihitung berarti 84.000 kantong per tahun. Jadi kira-kira mepet lah. Jadi kalau sudah nanti terpenuhi ini,
maka yang nyari-nyari darah itu bisa kita kurangi. Karena gini, jadi kalau yang nyari banyak, yang stok sedikit, yang tidak nanti ada pihak-pihak tak bertanggung jawab takut. Benar. Donor liar yang saya cerita tadi ya. Kita harapannya kalau ini sudah tercukupi, donor liar nggak ada lagi. Kenapa donor berbahaya? Pertama berbahaya finansial, yang kedua bahaya kesehatan. Finansial mungkin jadi biaya lebih mahal. Kesehatan kita nggak tahu kondisi orangnya sehat atau tidak. Karena sudah bercari finansial, dia mungkin bisa donor sebulan bisa 2-3 kali. Sementara kan kita tadi jatahnya untuk donornya bisa 2 bulan sekali. Itu yang kita inginkan. Jadi kita harapannya sesuai dengan petunjuk Ibu dan Pak Herman dari Pembina, ini kita harus arahkan. Ini transfusi darah, bukan transaksi darah gitu loh. Bagus betul ya, transfusi darah bukan transaksi darah. Jadi image akan sulitnya mencari donor darah, mencari darah yang diperlukan itu memang perlu effort yang luar biasa juga ya Pak ya. Betul Bu, betul. Iya, oke. Nah Pak Susman, bagaimana sosialisasi terutama ke ini ya, ke masyarakat yang boleh dibilang menengah untuk sadar menumbuhkan semakin banyak relawan donor darah di Sumatera Selatan? Kalau itu kita ada bermacam-macam program di UDD Pak ya. Salah satunya kita membentuk komunitas. Ya. Jadi karena target kita juga kaum milenial. Ya. Kita mau membiasakan donor darah ini jadi lifestyle, Bu. Betul. Bukan cuman donor itu pas ada event khusus. Ya. Kayak ulang tahun sekarang. Aduh, disindir nih saya. Benar itu. Benar. Jadi karena manfaat donor darah ini kan bukan cuman buat yang menerima. Benar. Yang mendonorkan juga ada manfaat. Buat kesehatannya. Minimal kita mengetahui ada 3 penyakit menular lewat darah Pak ya. Karena 4 Pak ya. Karena itu darah yang kita donorkan akan masuk ke lab dulu, laboratorium terus diperiksa. Jadi akan lebih baik memang kalau donor darah itu dilakukan secara rutin. Jangan cuman ada momen aja Bu. Itu mungkin lebih bagus. Emang sekarang PMI provinsi ini lebih mensosialisasikan buat pentingnya donor darah itu biar menjadi suatu gaya hidup, lifestyle. Itu sih Bu. Menarik ya. Ternyata memang jemput bola yang dilakukan itu lebih lebih masif ya. Iya, dan benar. untuk itu sih kami membuka diri untuk kita kerjasama deh secara ofisial gitu ya, supaya kami terus diingatkan juga untuk rutin dan juga mungkin ini juga Pak Susman, misalkan ada kerjasama dengan OPD seperti itu sudah ada mungkin sudah banyak jalan. Oke, tapi dengan komunitas pemuda seperti itu kan ya. Maka kemudian ini betul-betul menjadi lifestyle. Ya. Mungkin ini juga nih Pak, saya mau saran ini kalau boleh. Ya kan. Bagaimana soal kita menjadi donor darah secara sukarela itu sosialisasinya bisa melalui berbagai hal. Mungkin bisa melalui sayembara, lomba, video. Ya kan zamannya udah beda ya. Silakan kerjasama dengan kami. Boleh. Kalau kami kemarin di awal tahun kami sempat cara rekrutmen, kami buat program setiap pelamar tuh bikin video pendek. Di bawah 10 detik untuk cerita tentang UDD kami di satu. Dan ini tawaran Ibu sangat kami terima dengan senang hati. Dan memang dari Ibu Ketua sendiri rencananya ada nanti pemilihan duta donor. Rencana di bulan September ya. September kan hari ulang tahun PMI itu ya. Jadi pemberian piagam kepada pendonor dan juga kita untuk menggerakkan komunitas tadi, masyarakat tadi, kita akan mengangkat duta donor. Duta donor orang yang aktif di kegiatan donor maupun orang yang punya istilahnya influence ya, pengaruh kepada masyarakat sehingga orang kan banyak donor gitu saja. Influencer ya. Influencer. Oke,
Nah, sekarang soal donor plasma Ya. yang lagi ngetren, Ya. ya. Itu seperti apa sih prosedurnya? Siapa yang bisa menjadi donatur untuk plasma tersebut? Baik. Jadi donor plasma ini sekarang plasma konvalesen. Ya. Plasma itu sebenarnya cairan darah. Konvalesen itu adalah kondisi sembuh dari penyakit. Ya. Jadi donor plasma konvalesen dari orang yang sembuh dari penyakit COVID dalam hal ini. Ya, jadi ada syarat-syaratnya. Ya. Pertama harus dibuktikan dia sembuh. Oh, ada plasma yang lain kan memang ya? Ada yang lain, plasma yang lain banyak yang lain. Tapi tidak digunakan untuk COVID. Ya. Jadi. Dia harus dibuktikan sembuh, yaitu dia punya bukti PCR, PCR negatif 2 kali. Durasinya berapa lama itu setelah dia jadi penyintas berapa lama? Boleh. 14 hari bebas gejala. Oh, oke. Jadi setelah 14 hari bebas gejala, jadi bukan hanya negatif besok nyumbang enggak. 14 hari dulu, 14 hari bebas gejala, atau dia sudah sembuh, jadi 14 hari nggak ada gejala lagi, baru bisa nyumbang. Itu. Kemudian nanti jika dia akan diperiksa untuk tadi penyakit yang kata Pak Sumani, penyakit menular transfusi darah tadi, HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dia harus periksa dulu. Ya, tapi yang dikelola oleh PMI ya, atau oleh instansi tertentu. Kemudian diperiksa juga antibodinya. Jadi walaupun penyintas, tidak semuanya antibodi tinggi. Jadi nggak ada manfaat kalau nggak ada tinggi kan. Ada kadar tertentu yang harus itu. Kemudian setelah itu dilakukan pengambilan. Nah, plasma konvalesen ini karena butuhnya banyak, dia ngambilnya tidak dengan cara sederhana seperti ini. Dia pakai alat namanya aferesis. Aferesis itu dimasukkan jarum, disetting berapa kilogram sebagainya, nanti akan tersedot darahnya sejumlah gitu. Yang diambil oleh mesin cuma plasmanya, sel darah merah, sel darah putih, trombosit semua baik lagi. Terpisah, baik lagi, digunakan lagi. Makanya bisa ambil dalam jumlah banyak. Kalau kegiatan konvensional ini paling cuma 100 cc. Kalau itu bisa sampai 600 cc tergantung berat badan. Jadi bisa banyak. Tapi untuk plasma konvalesen yang diberikan kepada orang yang COVID biasanya cuma per 200 cc. Oke. Dan juga masih ada donor plasma lain ya. Ini masih kecil juga ya jumlahnya. Kebutuhan plasma agak sedikit, Pak. Oh, memang. Untuk apa aja sih Pak kebutuhan plasma tuh? Jadi kalau plasma itu biasanya plasma itu mengandung faktor-faktor pembekuan. Ada juga albumin sedikit albumin ya. Yang paling untuk itu. Nah, sebagian plasma itu kalau di tempat yang cukup lengkap misalnya kemarin diubah menjadi kriopresipitat. Jadi plasma yang mengandung faktor 8 untuk hemofili. Ada itu. Walaupun sekarang hemofili sudah ada obat tertentu. Jadi seperti itu. Jadi memang kebutuhan darah seperti ini itu 95% adalah sel darah merahnya. Jarang yang lengkap, Yang lengkap itu paling yang kekurangan darah karena perdarahan sebagainya, kecelakaan, itu baru yang lengkap. Tapi kalau yang lain-lain biasanya cuma sel darah merah. Kenapa sel darah merah saja? Karena yang dibutuhkan tadi untuk ngangkut oksigen. Karena kalau masuk semuanya juga nanti beban jantung, volume. Jadi kayak sapi gelonggongan dikasih cerus banyak-banyak kan. Iya. Oke. Ngomong-ngomong Pak Susman dan Pak Yakub, donor darahnya udah berapa ribu kali? Kalau ribu belum. Ya. Kalau saya pribadi sudah 40 kali. Jadi sebelum saya sekolah. Cuman karena saya sudah terserang penyakit, saya nggak bisa lagi donor. Saya ada diabetes. Nggak bisa ya Pak ya? Jadi diabetes nggak bisa. Terus apa lagi? Diabetes kalau dia tidak insulin masih bisa. Oh, Bapak insulin. Ya, terus hipertensi, kadar hipertensi 190 masih bisa. Tapi kalau diabetes itu nggak bisa lagi. Oh, oke. Kalau Pak Susman? Kalau saya masih aktif. terakhir di bulan Juni kemarin Bu, donor. Saya masih aktif. Saya nggak pernah hitung sih. Pernah hitung, saking banyaknya. Nggak mau dihitung. Supaya nggak jadi ria. Oke, baik, terima kasih banyak Dokter Yakub dan Pak Susman. Kita akan kerjasama ya secara ofisial. Bu Febi, kami siap kerjasama. Semoga bisa ikut membantu ketersediaan donor darah di Sumatera Selatan.